Aku dirongrong. Kalian menginginkan Soekarno jatuh. Berbicara mengenai tumbangnya kekuasaan Soekarno, tak bisa dilepaskan dari beberapa rentetan peristiwa penting dan aktor utama yang terlibat di dalamnya. Salah satu aktor utama itu adalah Soeharto. Ya, dialah pemain utama dalam menumbangkan rezim Orde Lama. Namun, tidak dengan tangan kosong. Dia memiliki senjata yang sangat canggih dan efisien dalam memuluskan kudeta merangkaknya. Senjata itu adalah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Tidak bisa diremehkan. Dengan Super Semarnya, perlahan tapi pasti dapat menumbangkan kekuasaan yang sangat kuat yang bertahan hingga 22 tahun lamanya. Bahkan juga mengakibatkan terbunuhnya jutaan orang. Terlepas dari fakta di manakah keberadaan naskah asli Super Semar, video ini akan fokus mengulas dan mengulik sisi lain di balik lahirnya Super Semar, kekisruhan dan pertarungan politik antara Soeharto dan Soekarno, serta tumbangnya rezim Orde Lama. Untuk memahami peristiwa Super Semar, kita harus memahami kondisi ekonomi, sosial, hingga politik pada masa itu. Tidak seperti dalam lirik lagu ciptaan Bung Karno. Siapa bilang Bapak dari Blitar? Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar? Indonesia banyak makanan. Lirik lagu tersebut tidak sepenuhnya benar dan memang tidak mencerminkan kondisi Indonesia kala itu yang sudah parah. Bukannya fokus untuk melakukan pembangunan strategis dan mensejahterakan rakyatnya. Justru rezim Orde Lama membawa Indonesia dalam ambang kehancuran. Dalam kondisi ekonomi misalnya, Presiden Soekarno hanya memprioritaskan pengeluaran negara hanya untuk perang dan ambisi-ambisinya yang dinilai tidak efisien. Bahkan dengan hutang sekalipun. Di tahun 1965, kurs rupiah merosot tajam. Dari Rp186 per dolar menjadi Rp14.000 per dolar. Dan inflasi mencapai 650%. Hyperinflasi ini sudah tidak dapat diselamatkan. Sebagai akibatnya, harga bahan pokok mulai naik membumbung tinggi. Kelaparan dan kemiskinan merajalela. Dengan kondisinya yang membuat rakyat menderita, lantas mengapa rakyat Indonesia hanya diam saja? Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah muak dengan kondisi ini. Namun mereka takut jika bersuara akan ditangkap. Apalagi Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai partai loyalis Soekarno semakin hari semakin brutal.